ternyata kayu tersebut dipenuhi dengan paku-paku dengan pola pakuan yang aneh. Melihat ada yang ganjil, dia pun pergi membawa kayu tersebut kepada seorang syekh. Melihat kayu tersebut, syekh mengatakan bahwa kayu itu adalah tumbal sihir yang sengaja dibuat untuk satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan beberapa orang anak. Syekh juga mengatakan selama paku ini masih menancap, maka satu keluarga tersebut tengah dalam keadaan sakit dan hanya Allah yang mengetahui jenis sakitnya. Dan apabila kayu tersebut dibakar, maka satu keluarga tersebut akan mati semua. Pemirsa, dari sepenggal kisah tersebut, kita sudah mengetahui bahwa penggunaan racun dan sihir termasuk dalam perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, Allah Maha Adil karena telah memberikan penawar racun dan sihir kepada manusia dalam beberapa jenis makanan. Apa sajakah makanan itu? Inilah ulasan selengkapnya. Buah kurma adalah sejenis tanaman palem atau dalam bahasa Latin dikenal sebagai Phoenix dextile liver yang berbuah dan boleh dimakan, baik ketika sudah masak maupun mentah. Berdasarkan penelitian ilmiah dari para ilmuwan, buah kurma sangat kaya akan protein, serat gula, vitamin A dan C, serta mineral berupa zat besi, kalsium, sodium, dan potasium. Salah satu kurma yang tersohor untuk menangkal sihir ialah kurma ajwa. Kurma ini adalah kurma yang ditanam Rasulullah SAW di Madinah. Sebuah kurma lembut yang memiliki banyak manfaat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa pada pagi hari, maka pada hari itu ia tidak akan terkena racun maupun sihir. Hadis riwayat Al-Bukhari 5769 dan Muslim 2047. Lalu, mengapa buah kurma ajwa mampu mengobati sihir? Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip perkataan Sahih Imam Al-Khattabi tentang keistimewaannya. Ia berkata bahwa kurma ajwa merupakan kurma yang bermanfaat untuk mencegah racun dan sihir dikarenakan doa keberkahan dari Rasulullah SAW terhadap kurma Madinah, bukan karena zat kurma itu sendiri. Minyak zaitun sejak dahulu terkenal dengan manfaatnya untuk kecantikan. Selain itu, minyak zaitun juga banyak digunakan oleh orang di bidang kesehatan. Namun hal unik yang dimiliki oleh buah zaitun lainnya adalah buah ini juga dapat mencegah dan menangkal racun serta sihir. Cara menggunakannya yaitu dengan mengolesi bagian tubuh yang terkena sihir ataupun kerasukan untuk melunak dan membasahinya. Hal ini disebabkan karena minyak zaitun dipercaya keluar dari tanaman yang barokah, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, makanlah minyak zaitun, sesungguhnya ia diberkahi. Berlauklah dengannya dan berminyaklah dengannya, sesungguhnya ia keluar dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi, Sahih 379. Bidara adalah sejenis daun yang berasal dari pohon kecil penghasil buah yang tumbuh di daerah kering. Bidara sendiri berasal dari kata sidroh yang artinya pohon bidara. Lantas mengapa bidara bisa menangkal ilmu sihir? Ibnu Nasir menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 102 yang berkaitan dengan setan yang memfitnah Nabi Sulaiman. Beliau difitnah bahwa beliau menggunakan sihir bukan untuk mukjizat. Dan meriwayatkan bahwa untuk menghilangkan ilmu sihir adalah dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya, yaitu dengan membaca Al-Muawizatain dan Al-Falaq, An-Nas serta ayat kursi. Al-Qurtubi juga menceritakan cara untuk mengobati sihir yaitu dengan mengambil 7 helai daun bidara, kemudian ditumbuk halus, lalu dicampurkan air dan dibacakan ayat kursi, serta diberi minum pada orang yang terkena sihir 3 kali teguk, dan bagi airnya diguna untuk mandi, maka insya Allah akan hilang sihirnya. Nah, pemirsa beriman, itulah makanan-makanan yang ternyata dapat menangkal racun dan ilmu sihir. Meskipun tidak terlalu mudah untuk mendapatkan makanan tersebut, tetapi makanan itu memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Tentunya manfaat-manfaat yang terkandung bisa terlaksana atas perintah dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Nah, jadi bukan bambu kuning, salah, itu bukan makanan ya. Jadi ini makanan ya, Tom. Jadi ada kurma ajwa, ada olive oil, ada minyak zaitun, dan juga daun bidara. Aku baru tahu nih daun bidara. Daun bidara ya, sama aku juga baru tahu. Dan juga pemirsa, supaya kita nggak kena sihir biasa atau dawamkan, kita amalan-amalan pagi dan sore, itu baik buat kita ya. 3 kul ya. Iya, betul. Kulhu, Anas, Kul a'udzu birabbil falaq. Iya, Al-Falaq. Sebutin gitu Al-Falaq. Iya, luar biasa sekali. Dan sekarang selanjutnya Misteri Kitab Lauhul Mahfuz. Pemirsa beriman, mungkin kita sering kali mendengar petuah bahwa kehidupan di dunia ini
adalah skenario yang telah dirancang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hal ini memang benar adanya. Jika di dalam film terdapat sebuah naskah skenario yang mengisahkan alur cerita dari awal hingga akhir, begitu pula kehidupan di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menuliskan alur kehidupan makhluknya di dalam sebuah kitab. Dan layaknya naskah skenario film, penghuni semesta hanya mengikuti alur cerita yang sudah tertulis dalam kitab tersebut. Kitab itu bernama Lauhul Mahfuz. Kitab ini telah ada sebelum penciptaan bumi dan seisinya. Lalu, seperti apakah kitab ini? Kali ini tim Berita Islami memaparkan misteri dari kitab Lauhul Mahfuz yang telah menyimpan takdir kehidupan di alam semesta ini. Pemirsa, menurut syariat Islam, Allah telah mencatat segala kejadian-kejadian di muka bumi ini dalam kitab Lauh Mahfuz. Dari permulaan zaman hingga akhir zaman, baik berupa kisah Nabi dan Rasul, azab yang menimpa suatu kaum, pengetahuan tentang wahyu para Nabi dan Rasul, tentang penciptaan alam semesta, dan masih banyak lagi. Wujud Lauh Mahfuz yang diyakini oleh para sahabat adalah berbentuk sebidang papan atau tulang yang bisa ditulisi. Papan dan tulang tersebut akan disebut lauh jika sudah ditulisi. Lauh Mahfuz adalah kitab yang akan kekal selamanya, karena ia termasuk makhluk yang abadi seperti halnya arsi, surga, neraka, dan lain sebagainya. Mahfuz artinya adalah terjaga. Maksudnya yaitu terjaga dari makhluk yang ingin mengetahuinya, baik dari kalangan jin maupun manusia. Tidak ada yang mengetahui isi Lauhul Mahfuz selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala juga terkadang memberitahu sebagian dari skenarionya kepada para nabi dan rasul melalui wahyu-wahyu yang mereka terima. Karena begitu dirahasiakan, para jin dari golongan setan akan berusaha untuk mencuri segala rahasia yang tertulis di dalamnya, tak lain untuk menipu manusia. Di samping itu mereka juga memiliki tujuan untuk memainkan akidah manusia. Untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita, umat manusia, untuk mengetahui nasib dari ramalan-ramalan dan lain sebagainya. Sebab peramal tersebut dibantu oleh jin, dan jin itu akan membisikkan hasil curian itu ke dalam hati peramal. Dan hal tersebut merupakan tipu daya setan untuk mengelabui manusia. Untuk menjaga kitab Lauhul Mahfuz ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat untuk menjaganya dari para setan-setan yang terkutuk, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang di langit, dan kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandangnya, dan kami menjaganya dari tiap-tiap setan yang terkutuk, kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dia dikejar oleh semburan api yang terang. Quran Surah Al-Hijr ayat 16 hingga 18. Namun dalam hal ini, kitab Lauhul Mahfuz adalah urusan alam gaib yang merupakan rahasia Allah. Dalam Al-Quran pun, Lauh Mahfuz disebut secara sepintas saja tanpa penjelasan lebih lanjut bagaimana wujudnya. Dalam banyak ayat hanya menyatakan tentang sifat-sifat Lauhul Mahfuz. Apa saja sifat-sifat yang dimiliki pada kitab Lauhul Mahfuz ini? Pemirsa beriman, di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa tidak ada yang tahu mengenai apa yang terjadi pada langit dan bumi kecuali yang telah dituliskan dalam Lauhul Mahfuz, sebagaimana firman Allah yang artinya, kami tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran, dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu biarpun sebesar zarah atau atom di bumi ataupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula yang lebih besar dari itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata Lauhul Mahfuz. Quran Surah Yunus ayat 10 hingga 61. Kitab rahasia manusia tersebut membicarakan 4 hal mengenai kehidupan umat manusia, yaitu tentang hidup, jodoh, rezeki, dan maut. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan takdir manusia di dalam kitab tersebut. Catatan tersebut sudah dibuat secara abadi, maka tidak akan ada yang dapat mengubahnya melainkan atas izin dan kehendak Allah sendiri. Dan hal tersebut akan terjadi apabila kita sendiri yang berusaha mengubah hidup kita terlebih dahulu. Kitab ini sangat rahasia bagi manusia untuk memahami takdir dengan benar. Bahkan Rasulullah SAW yang merupakan manusia pilihan pun tidak mengetahui masalah ini. Terlebih kita yang hanya manusia biasa. Hal yang harus kita lakukan adalah berbuat sebaik-baiknya sesuai apa yang diperintahkannya dan dilarangnya. Dan bagaimanapun takdir yang telah ditetapkan, hendaknya kita tetap bersyukur dan berusaha lebih baik. Pemirsa beriman, itulah penjelasan singkat mengenai misteri kitab Lauhul Mahfuz yang telah ada sebelum Allah menciptakan alam jagat raya ini. Dan di dalam kitab ini pula, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatatkan segala skenario kehidupan yang kita jalani saat ini.
Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat meningkatkan keimanan kita terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, itulah sih pentingnya tauhid dan keimanan untuk mempercayai dan meyakini bahwa kisah dari misteri kitab Lauhul Mahfuz itu ada, dan itu adalah yang digariskan untuk manusia di muka bumi ini. Kalau sebelum kita diciptakan, sebelum bumi ini diciptakan pun sudah ada Lauhul Mahfuz ya? Iya, betul sekali. Akan tetapi inilah pentingnya sebuah doa. Kita mohon doa kepada Allah, kita mendekat kepada Allah supaya takdir kita itu dijadikan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Dan selanjutnya kita punya pembahasan mengenai benarkah ada nggak sih kalau makanan yang bisa menangkal sihir? Ada nggak ya? Setahu saya pernah dengar ya. apa? Kurma azwa. Kurma azwa, kurma nabi ya? Kurma nabi. Masih ada makanan yang lain pemirsa. Kita kasih taunya nanti ya biar penasaran. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Siang.